adik-adik sekolah minggu HKBP Serang. Berjumpa lagi dengan kakak sekolah minggu. Wah adik-adik udah lama banget nih kita nggak ketemu ya adik-adik ya. Oh iya kakak mau tanya kabar adik-adik dulu deh. Halo adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya di rumah masing-masing? Luar biasa. Fantastis. Yes. Harus semangat ya adik-adik. Iya dong kakak, walaupun masih dalam masa pandemi, kita harus tetap semangat, kita harus tetap dalam keadaan yang luar biasa untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Betul sekali. Adik-adik, untuk minggu ini ada yang spesial loh. Ternyata kakak Deborah hari ini ditemani oleh kakak GSM yang baru. Adik-adik udah pada kenal belum di rumah? Udah pada pernah melihat belum sebelumnya? Belum ya? Nah untuk itu kakak mau mempersilakan kakak guru sekolah minggu untuk kenalan dengan adik-adik. Ayo kakak kenalan dengan adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Kak Deborah. Sama-sama. Halo adik-adik semuanya. Salam kenal ya dari kakak. Kakak sekarang mau perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak adalah Inang Boru Tobing. Kakak tinggal di Serang City, sektor 6, dan kakak bertugas saat ini di sektor Kramat Watu. Jadi setiap minggu mungkin akan ketemu dengan adik-adik yang di sektor Kramat Watu. Semoga kita bisa bertumbuh dan berkembang, memuji nama Tuhan, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Ya adik-adik ya, tetap semangat ya adik-adik. Ya Kak Deborah. Nah adik-adik udah kenalan semua kan? Kalau begitu kita akan lanjut acara ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu kita angkat dulu satu pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Kita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari adik-adik kita angkat satu pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan. Adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu, Kakak Deborah mau mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bersatu berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas berkat, kasih dan karunia-Mu ya Bapa. Hingga saat ini Engkau masih mengizinkan kami untuk tetap bersekolah minggu bersama, walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Bapak kiranya Bapak yang memimpin ibadah sekolah minggu kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Terpujilah nama-Mu hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik kita selanjutnya ingin membacakan dasar titah hukum Taurat titah pertama
yang akan disampaikan oleh Inang Boru Tinambunan. Adik-adik yang di rumah, minggu ini kita akan sama-sama mengucapkan titah pertama. Kita sama-sama mengucapkannya ya. 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Selanjutnya adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini, karena minggu ini masuk ke dalam minggu Okuli, ayat hafalan minggu ini adalah di kitab Mazmur 25 ayat 15a. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik sekolah minggu yang ada di sektor masing-masing, adik-adik harus menyetorkan ayat hafalan kepada kakak guru sekolah minggu melalui grup WA masing-masing yang ada di sektor. Baiklah adik-adik, selanjutnya kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 436, Lawanlah Godaan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Sebagaimana teman-teman seiman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan disalibkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persatuan orang-orang kudus, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik, selanjutnya kita bernyanyi lagi dari buku ND nomor 30, Yesus Lehon Hatorangan. Kita kembali bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Selanjutnya adik-adik di rumah udah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Boru Sinaga. Untuk itu adik-adik siapkan Alkitabnya di rumah, sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Inang Boru Sinaga. Sebelum kita membaca firman Tuhan, duduk yang rapi.
Siapkan Alkitabnya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan telah menuntut anak-anak untuk ibadah hari ini, ibadah online. Berkati anak-anak Tuhan supaya dapat menerima firman-Mu, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga iman mereka bertumbuh dengan baik, bisa dicontoh di keluarga, di lingkungan, dan masyarakat. Berkati kami Tuhan guru sekolah minggu menyampaikan firman-Mu, supaya kami dapat menyampaikannya dengan baik. Ampun segala dosa dan perbuatan kami ya Tuhan, yang kami sengaja maupun tidak, supaya jangan penghalang di dalam kami menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Demikian bunyinya. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah satu seorang dari kedua murid itu, bersama-sama dengan rombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh eman-eman, kepala ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika itu sampai di situ ia segera menuju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba iman besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkaplah aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruskah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci? Lalu murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Saya rasa Inang berharapkan semua sehat semuanya. Kita ketemu lagi di firman Tuhan di tahun 2021. Tadi sudah kita baca firman Tuhan, Yesus ditangkap. Nah di sini adik-adik, firman Tuhan yang kemarin adalah Yesus berdoa di Taman Getsemane bersama 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes. Ketika mereka berdoa di Taman Getsemane, kemudian Yesus juga pergi untuk sendirian untuk berdoa karena dia merasa gelisah, merasa takut, karena dia sudah tahu bahwa dia akan diserahkan kepada musuh-musuhnya. Nah, adik-adik sekolah minggu itu Yesus berkata, dan bangun sampai 3 kali murid-muridnya nih, berdoalah dan berjagalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Seperti gambar di bawah ini. Ada 3 orang sedang tertidur. Kemudian setelah berbicara demikian, datanglah seorang pengkhianat yang bernama Yudas Iskariot bersama imam-imam besar. Dia berkata, siapa nanti yang saya cium, itulah yang kalian tangkap. Karena suasana gelap tengah malam, diciumlah Tuhan Yesus seperti gambar di bawah ini. Kemudian ditangkaplah Tuhan Yesus karena mereka sudah membenci Tuhan Yesus. Kemudian karena kesal, ada salah satu dari murid Tuhan Yesus untuk menghunus telinga salah satu para imam. Seperti gambar di bawah ini, karena dia kesal, tapi datang Tuhan berkata, kenapa kau membawa pedang? Bukankah kita selama ini tetap beribadah di gereja, tetap mengajarkan firman Tuhan, tetapi kamu anggap saya penamun. Tetapi Yesus berkata seperti itu, mereka kabur, takut. Karena apa mereka takut? Karena mereka dilihatnya sudah banyak yang datang untuk mau menangkap Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di sini adalah aplikasi yang firman Tuhan ini, supaya kita setia tetap kepada Tuhan, jangan seperti si Yudas Iskariot. Sering mendengarkan firman Tuhan, sering dia berdoa tetapi mengkhianat.
Kalau anak sebagai Tuhan, tetap setia. Yang pertama, setiap hari Minggu dia mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah mereka takut adalah artinya takut dari menghadapi masalah, takut menghadapi penderitaan. Mereka kabur semuanya, tidak melaksanakan tugasnya. Padahal mereka berkata, aku akan bersama kamu Tuhan. Aku akan bersama Tuhan kemanapun pergi. Tetapi mereka menyangkal Tuhan Yesus, kemudian mereka takut untuk menghadapi segala. Padahal kata Tuhan, jangan takut, aku menyertai engkau, kata Tuhan Yesus. Kemudian dengan firman Tuhan ini artinya adalah supaya jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Ketika kita mempunyai masalah, penderitaan, dengan masalah apapun itu, tetap berserah kepada Tuhan. Melalui apa? Berdoa, mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu. Kemudian tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Seperti apa? Di rumah, membantu orang tua. Di sekolah, dikirim tugas sama guru harus dikerjakan. Itu namanya bertanggung jawab walaupun kita menghadapi COVID-19, tetap melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, jadilah seperti anak Tuhan, jangan seperti Yudas Iskariot, gara-gara uang dia mengkhianati Tuhan Yesus 30 perak. Tetaplah setia sama Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, ada masalah, ada penderitaan, kita tetap berdoa, berjaga-jaga supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi firman Tuhan hari ini menguatkan kita, iman yang kuat, supaya tidak lemah, selalu setia kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan, di mana Tuhan anak-anak sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu Tuhan menjadi iman yang kuat untuk menuntun kami menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, menghadapi COVID-19, supaya iman kami semakin kuat, supaya semakin menyerahkan diri kepada Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang jauh maupun yang dekat, berikan kesehatan, panjang umur dan rezeki. Berkati bangsa dan negara kami, supaya bebas dari virus corona ya Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami, supaya kami mampu untuk menghadapi semua Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan perbuatan kami, yang kami sengaja maupun tidak, supaya jangan penghalang di dalam kami menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kreativitas kita hari ini buat kelas kecil, mewarnai seperti gambar di bawah ini, diwarnain ya. Yesus ditangkap, kemudian yang rapi, tidak boleh keluar garis. Nanti dinilai sama guru sekolah minggu, dikirim melalui WA. Untuk kelas besar, di sini ceritakanlah gambar di bawah ini sesuai nats Mazmur 14 ayat 43 sampai 50 atau Mazmur 25 ayat 15a. Mata, ada gambar mata di sini, ceritakan tentang peristiwa Tuhan Yesus ditangkap. Kemudian ada di sini pipi ketika Yesus dicium Yudas untuk menyerahkan dia kepada musuhnya. Kemudian telinga ini adalah dihunus oleh salah satu murid Tuhan Yesus, dan kemudian ada suatu mujizat bahwa telinga yang putus tadi bisa tersambung kembali. Demikian kreativitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagaimana adik-adik khotbah yang kita dengarkan barusan? Ya, semoga kita semakin dikuatkan ya, dan mengingat bahwa Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan. Apapun kondisinya, kita harus tetap setia, berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan selalu menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, adik-adik masih semangat kan di rumah? Kalau begitu Kakak Deborah mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi lagi deh. Kita nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit.
Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat dan makan yang minum yang cukup agar terhindar dari virus corona yang saat ini sedang melanda negara kita. Tetap berdoa ya supaya virus ini cepat berlalu. Adik-adik, karena kita mau selesai acara ibadah sekolah minggu, kita berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sekolah minggu. Shalom.